hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila dengan benar. Di sini ada tabel simbol Pancasila dan butir Pancasila. Ya, kita lihat soalnya di sini ada tunjukkan simbol Pancasila yang tepat adalah, ya, kita koreksi satu persatu. Di sini ada gambar bintang, ya. Bintang butir Pancasilanya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Ini bintang ini adalah sila pertama, ya, ya. Sila pertama berarti Tuhan Yang Maha Esa. Berarti ini salah, ya. Salah. Bukan tempatnya, ya. Yang kedua di sini ada gambar rantai, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rantai ini adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga salah, ya, nak. Lalu kita lihat di sini yang ketiga yaitu gambar pohon beringin, yaitu persatuan Indonesia. Nah, ini benar, nah, ya, cocok sesuai dengan kolomnya, ya. Lalu yang keempat ini sudah jelas jawabannya yang C, nah, ya. Walaupun yang keempat ini yang keempat salah, ya. Ada padi dan kapas, ini kemanusiaan adil dan beradab, ini salah karena padi dan kapas itu adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jawabannya yang C, ya, yang C. Nah, ya. Kisi-kisi nomor 2, disajikan ilustrasi tentang bencana alam. Peserta didik dapat menentukan simbol Pancasila sesuai dengan sila Pancasila dalam ilustrasi tersebut dengan tepat. Coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar, nah, ya. Ya, gambar tersebut menggambarkan masyarakat yang sedang tertimpa bencana gempa bumi. Kita sebagai manusia menolong dengan ikhlas untuk meringankan penderitaannya. Gambar tersebut mencerminkan pengalaman Pancasila. Sila, di sini ada opsinya, itu sila kelima, ke-1, ke-2, dan ke-4. Ya, di sini ada kata kuncinya, ya, anak-anak, ya, yaitu manusia menolong dengan ikhlas meringankan penderitaannya. Ini adalah kata kuncinya, ya, nak, ya. Nah, kalau sudah kata menolong di sini kita bisa ambil jawabannya, yaitu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini udah jelas jawabannya yang C. Kita lanjut ke kisi-kisi nomor 3, yaitu disajikan gambar tentang kegiatan peserta didik di sekolah. Peserta didik dapat menentukan jenis kegiatan tentang hak dengan benar. Kita lihat di sini, perhatikan gambar, ya. Di sini ada siswa sedang belajar di dalam kelas, ya, ya. Nah, berdasarkan gambar tersebut, hak siswa di sekolah yaitu, ya, di sini yang A mendapatkan pelajaran, yang B menggunakan fasilitas sekolah, yang C mendapatkan lingkungan yang nyaman, yang D mendapatkan perlakuan yang baik. Di sini yang C dan D sudah jelas tidak, ya, tidak sesuai dengan gambar yang di soalnya, ya. C tidak sesuai dengan D. Nah, kita hati-hati juga di sini ada A dan B. Kita lihat gambarnya, yaitu ada siswa sedang belajar. Haknya yaitu yang tepat, yaitu jawabannya yang A, ya. Nah, kenapa B tidak? Karena di sini gambarnya adalah gambar anak siswa sedang belajar di kelas, bukan siswa sedang menggunakan fasilitas sekolah, ya. Ini juga sama-sama hak, ya. Tapi yang lebih tepat adalah yang A. Jadi jawabnya yang A, mendapatkan pelajaran. Kita lanjut ke kisi-kisi nomor 4, yaitu disajikan ilustrasi lingkungan. Peserta didik dapat menentukan jenis kegiatan tentang kewajiban dengan tepat. Di sekolah setiap hari Senin melaksanakan kegiatan upacara bendera untuk mengenang para pahlawan dan melatih kedisiplinan. Kewajiban siswa adalah yang A melaksanakan upacara bendera dengan hikmat, yang B melaksanakan tugas piket, yang C mengerjakan tugas guru, yang D hormat kepada bapak dan ibu guru. Ya, kita lihat di sini kata kuncinya yaitu di sekolah setiap hari Senin, ya, ini melaksanakan kegiatan upacara bendera untuk mengenang para pahlawan. Ya, di sini adalah kegiatan upacara. Kata kuncinya adalah kegiatan upacara. Maka jawaban yang tepat yaitu melaksanakan upacara dengan hikmat, ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya.
Kisi-kisi nomor 5 yaitu peserta didik dapat menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dengan tepat. Ya, manfaat karakteristik di sekolah adalah yang A, kita bisa membeda-bedakan teman yang kaya dan yang miskin. Yang B, kita bisa mengetahui mana yang bagus dan yang jelek. Yang C, kita bisa mengetahui asal-usul kita. Yang D, yaitu kita bisa mengetahui informasi tentang daerah asal teman kita tersebut. Ya, sini kata kuncinya yaitu karakteristik. Ya, karakteristik. Kita lihat di sini adalah kata kuncinya manfaat karakteristik. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang D. Ya, kita bisa mengetahui informasi tentang daerah asal teman kita tersebut. Kisi-kisi nomor 6 yaitu disajikan cerita singkat mengenai lingkungan sekolah. Peserta didik dapat menentukan manfaat keberagaman karakteristik individu dengan tepat. Di sini ada ilustrasinya. Dalam kegiatan malam seni, Rudi yang hobi menyanyi diminta menyanyi solo. Diani hobi menari menampilkan tari tradisional. Hasan yang keturunan Arab diminta membawakan lagu gambus. Penampilan Rudi, Diani, dan Hasan termasuk ya. Sini yang A, toleransi keberagaman individu. Yang B, manfaat keberagaman individu. Yang C, kebebasan peran serta. Yang D, wujud Bhinneka Tunggal Ika. Ya, di sini kita cari kata kuncinya ya. Cari kata kuncinya yaitu di sini ada Rudi yang hobi menyanyi, ya. Lalu ada Diani yang hobi menari, lalu ada Hasan, ya, Hasan yang keturunan orang Arab yang akan membawakan lagu gambus, ya. Di sini mereka memiliki keberagaman individu masing-masing, ya. Jadi jawabannya yang tepat yaitu yang B, manfaat keberagaman individu, ya. Kisi-kisi nomor 7 yaitu disajikan tabel tentang nilai-nilai Pancasila. Peserta didik dapat menentukan nilai-nilai yang sesuai sila Pancasila dengan benar. Ya, di sini ada tabelnya, ya. Perhatikan pernyataan nilai-nilai Pancasila berikut, ya. Yang pertama, menghormati hak orang lain atas dasar keadilan, ya. Di sini yang nomor 1 yaitu merupakan pengamalan sila kelima, ya. Lalu yang kedua yaitu suka bekerja keras. Nah, ini juga bekerja keras merupakan pengamalan sila kelima, ya. Lalu tidak berperilaku boros, ya. Tidak berperilaku boros juga merupakan pengamalan sila kelima, ya. Lalu yang keempat, mencintai produk dalam negeri. Ini merupakan pengamalan sila ketiga, ya. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu beribadah sesuai ajaran agamanya. Ini merupakan pengamalan sila pertama, ya, atau ke-1. Kita lihat soalnya. Pernyataan yang sesuai pengamalan sila kelima dari Pancasila adalah nomor, ya, kita lihat di sini adalah kata kuncinya yaitu sila kelima, ya. Kita lihat tadi yang nomor 1, sila kelima, nomor 2 dan nomor 3. Ini tadi salah, ya. Ini pengamalan sila ketiga, ini pengamalan sila pertama. Jadi jawabannya adalah tepat 1, 2, 3 yang B. Kisi-kisi nomor 8 yaitu peserta didik dapat menentukan nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dengan benar. Di sini ada soalnya. Pernyataan berikut yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila yaitu yang A, menghormati orang yang sedang beribadah, ya. Ini merupakan sila pertama, ya, Nak, ya. Menghormati orang sedang beribadah bukan sila pertama. Berarti takutnya di sini adalah sila kelima, ya. Sila kelima ini kita salah, bukan sila kelima, ya. Menjaga persatuan dan kesatuan ini juga bukan. Ini merupakan pengamalan sila ketiga, ya. Lalu yang C, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, ini merupakan pengamalan sila kelima, ya.
Lalu yang D yaitu bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Ini merupakan pengamalan sila keempat. Ini juga bukan. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Ya, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kisi-kisi nomor 9 yaitu peserta didik dapat menunjukkan gambar yang sesuai dengan nilai sila Pancasila dengan benar. Di sini ada soalnya. Menyelesaikan segala permasalahan melalui musyawarah merupakan cerminan dari pengamalan Pancasila yang dilambangkan dengan gambar. Ya, di sini kita lihat kata kuncinya yaitu musyawarah. Ya, kata kuncinya yaitu musyawarah. Ya, nah musyawarah ini merupakan pengamalan sila keempat. Ya. Lihat di sini opsinya nomor 1 padi dan kapas ini merupakan sila ke-5. Salah. Ya. Yang B kepala banteng. Ya, ini betul ya. Merupakan pengamalan sila keempat. Yang C adalah Persatuan Indonesia. Lalu yang D adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi jawabannya yang tepat yaitu yang B. Ya. Pancasila sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Kisi-kisi nomor 10 yaitu peserta didik dapat mendefinisikan tentang hak dengan benar. Soalnya yaitu di sini ketentuan dari segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir dinamakan. Yang A adalah hak, yang B kewajiban, yang C kebutuhan, yang D keperluan. Ya, jadi jawabannya adalah ini lebih cenderung ke yang hak, ya. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Kisi-kisi nomor 11 yaitu peserta didik dapat mendefinisikan tentang kewajiban dengan benar. Soalnya yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab disebut yang A kewajiban warga negara, yang B kewajiban asasi manusia, yang C kebahagiaan, yang D kewajiban. Di sini ada kata kuncinya yaitu harus dilaksanakan, ya. Harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Ya, jadi kewajiban itu harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kisi-kisi nomor 12 yaitu disajikan ilustrasi tentang keberagaman sosial, suku, ras, etnis, agama di masyarakat. Peserta didik dapat menunjukkan pentingnya hidup dalam keberagaman di lingkungan masyarakat dengan tepat. Ya, di sini ada soalnya yaitu perhatikan jenis-jenis keberagaman berikut ini. Ya, yang pertama perbedaan jenis rambut. Ya, ini saya jelaskan dulu. Ini adalah keberagaman individu. Ya, lalu di sini ada perbedaan pekerjaan. Ini merupakan keragaman sosial, ya. Sini adalah individu, ini sosial. Lalu yang ketiga yaitu perbedaan agama, ini juga sosial. Lalu yang keempat perbedaan warna kulit, ini individu, ya. Perbedaan yang menunjukkan keragaman sosial ada pada nomor, ya. Di sini kata kuncinya adalah keragaman sosial, ya. Kita pilih, kita cari di sini. Tadi yang perbedaan jenis rambut ini merupakan individu, salah ya. Lalu yang kedua, perbedaan pekerjaan, betul. Perbedaan agama, betul. Ya. Perbedaan warna kulit juga salah. Jadi jawaban tepat adalah 2 dan 3 yang C ya. Keragaman sosial yaitu perbedaan pekerjaan dan perbedaan agama. Kita lanjut ke kisi-kisi nomor 13 yaitu disajikan ilustrasi tentang pertunjukan budaya daerah. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan keberagaman budaya bangsa Indonesia dengan tepat. Ya, di sini ada ilustrasinya. Di sekolah SDN Cerdas 04 mengadakan lomba untuk memperingati Hari Kartini. Seluruh siswa mengenakan pakaian adat dari daerah yang berbeda-beda. Maya mengenakan pakaian adat Aceh, Santi mengenakan pakaian adat dari daerah Jawa, Mela mengenakan pakaian adat dari daerah Kalimantan, Ratna mengenakan pakaian adat dari daerah Jakarta. Mereka pun tampil dan berjalan layaknya model di atas panggung.
Dari ilustrasi tersebut, sikap siswa menunjukkan penerapan perilaku yang mencerminkan keragaman budaya bangsa Indonesia adalah yang A. Maya menghargai bentuk pakaian yang berasal dari daerah lain. Ya. Kita lihat yang B. Santi mengejek pakaian Mela karena ia menganggap bentuknya aneh. Yang C. Mela merasa malu terhadap pakaian yang dikenakannya. Ya. Yang D. Ratna hanya bangga dengan pakaian daerah yang dikenakannya. Ya. Di sini kita lihat penerapan perilaku kata kuncinya ya. Penerapan yang menunjukkan ya. Menunjukkan penerapan perilaku ya yang mencerminkan keberagaman individu, keberagaman budaya bangsa Indonesia. Ya. Kita lihat di sini Maya menghargai bentuk pakaian yang berasal dari daerah lain. Betul, ya. Santi mengejek pakaian Mela karena dianggap bentuknya aneh. Nah, ini nggak boleh nih ya. Mengejek itu tidak boleh. Ya, Mela merasa malu. Nah, ini minder juga ya, kurang pas jawabannya ya. Ratna hanya bangga dengan pakaian daerah yang dikenakannya. Nah, ini juga terlalu mementingkan dirinya sendiri ya. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang A. Ya. Jawaban 4 itu A, yaitu menghargai bentuk pakaian yang berasal dari daerah lain. Lanjut ke kisi-kisi nomor 14, yaitu peserta didik dapat menunjukkan perilaku persatuan bangsa dalam lingkungan sekolah dengan benar. Di sini ada soalnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan dikagumi dunia karena kekayaan budayanya. Kita harus bangga dan mencintai bangsa Indonesia. Perilaku yang dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air di sekolah adalah yang A. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat, dengan sifat hikmat. Lalu yang B yaitu menjadi ketua kelas dengan tanggung jawab. Yang C. Meminjami alat-alat tulis kepada teman yang memerlukan. Yang D. Menjalankan ibadah secara khusyuk dan tepat waktu. Kita cari di sini kata kuncinya. Ya, namanya di sini adalah perilaku, ya. Perilaku yang tepat ya, yang menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ya, cinta tanah air di sekolah. Ya. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu mengikuti upacara bendera dengan hikmat, ya. Kisi-kisi nomor 15 yaitu peserta didik dapat menjelaskan manfaat nilai persatuan di rumah dengan benar. Soalnya yaitu berikut ini yang merupakan manfaat nilai persatuan di rumah adalah, kita lihat kata kuncinya di sini nilai persatuan di rumah. Ya. Manfaat nilai persatuan di rumah ya. Yang pertama atau yang A, tercipta keluarga dengan berbagai permasalahan. Ini udah jelas tidak. Ya. Sering terjadi pertengkaran dan keributan dalam keluarga, juga bukan jawabannya ya. Muncul persaingan yang tidak sehat antar anggota keluarga, juga bukan ya. Jadi lalu yang D yaitu kehidupan keluarga menjadi rukun, nyaman dan damai. Ya, tepat ini ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Kisi-kisi nomor 16. Peserta didik dapat menentukan contoh bentuk kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila Pancasila dengan tepat. Ya, sini soalnya Indonesia sering dilanda musibah antara lain tsunami, banjir, dan gunung meletus. Ketika kita peduli dengan penderitaan yang dialami oleh yang terkena musibah tersebut, maka sikap kita yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila. Ya, di sini ada yang pertama. Sini yang pertama itu adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Ini bukan ya, Nak ya. Karena di sini kata kuncinya yaitu sikap kita terhadap orang yang terkena musibah, ya. Ya, contohnya seperti musibah tsunami, banjir ataupun gunung meletus. Ya, yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini ya, yang lebih tepat jawabannya, Nak ya. Kita dulu yang C. Itu persatuan Indonesia, juga bukan. Lalu yang keempat itu adalah Rakatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Ini juga bukan jawabannya. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang
B ya. Kita lanjut. Kisi-kisi nomor 17 yaitu disajikan ilustrasi kegiatan siswa di sekolah. Peserta didik dapat menentukan sila Pancasila sesuai ilustrasi dengan benar. Soalnya yaitu di sekolah Rani setiap ada jadwal piket, Rani selalu ikut piket serta membersihkan dan merapikan kelas. Sikap yang ditunjukkan Rani sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yaitu sila ke ya. Yang A yang pertama ini adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini juga bukan ya. Sini karena kata kuncinya adalah ya di sini ikut, selalu Rani selalu ikut ya, selalu ikut membersihkan dan merapikan kelas ya. Sila ketiga ya, nanti dulu kita lihat yang kedua. Yang kedua itu yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga bukan ya. Yang keempat, yang D yaitu yang keempat ya, ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang ketiga atau yang B. Kita lanjut ke kisi-kisi nomor 18. Disajikan tabel kegiatan sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan bunyi pasal sila Pancasila yang sesuai dengan tepat. Sini ada tabelnya ya. Yang pertama yaitu mengikuti pemilihan ketua kelas. Yang kedua menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga bersikap adil dan menghargai terhadap hasil karya orang lain. Yang keempat menjaga kerukunan antar umat beragama. Berdasarkan tabel di atas perilaku yang mencerminkan nilai Pancasila, sila kelima yaitu nomor. Nah, di sini kita cari kata kuncinya ya. Di sini kata kuncinya yaitu sila kelima ya. Sila kelima, nilai Pancasila sila kelima. Kita lihat di sini yang pertama yaitu mengikuti pemilihan ketua kelas. Ini merupakan sila keempat ya. Jadi bukan jawabannya ya. Yang kedua menghormati hak asasi manusia. Ini sila menghormati, ini sila kedua. Ini juga bukan ya, bukan sila kelima ya. Lalu yang ketiga bersikap adil dan menghargai terhadap hasil karya orang lain. Nah, ini merupakan sila kelima ya. Lalu menjaga kerukunan antar umat beragama. Ini merupakan pengamalan sila pertama. Jadi jawabannya yang tepat yaitu yang ketiga, bersikap adil dan menghargai terhadap hasil karya orang lain, yaitu yang C ya. Kita lanjut ke kisi-kisi nomor 19, yaitu disajikan gambar tentang gotong royong. Peserta didik dapat menyimpulkan makna yang sesuai sila Pancasila dengan tepat ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada anak-anak sedang bekerja bakti atau bergotong royong membersihkan halaman sekolah ya. Kegiatan pada gambar di atas sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ya. Di sini yang pertama yaitu sila yang A itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukan ya nak ya. Ini bukan ya. Yang kedua, yang B yaitu yang kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga bukan ya. Lalu yang C yaitu yang ketiga, Persatuan Indonesia. Ini kita lihat dulu. Lalu ada yang D yaitu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini nggak mungkin anak ya. Ya, jadi yang paling tepat jawabannya yang C ya. Jadi nomor 19 jawabannya C. Kita lanjut ke kisi-kisi nomor 20, yaitu peserta didik dapat menentukan perilaku yang mencerminkan kewajiban sebagai warga negara dengan benar. Kita lihat soalnya. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban ya. Salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah, kita lihat di sini kata kuncinya kewajiban ya. Kewajiban ya. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab ya. Sementara kalau hak itu adalah sesuatu yang kita miliki atau kita dapatkan ya. Kita lihat opsinya di sini.
membayar pajak sesuai ketentuan. Ini yang A ya. Lalu yang B, mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Ini adalah hak ya. Ini adalah hak, tidak mungkin. Jadi kalau kata kuncinya di sini ada kata mendapatkan, ini adalah hak. Ya, di sini juga sama yang C, mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini adalah hak sebagai warga negara ya. Lalu yang D juga di sini mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini juga adalah hak sebagai warga negara. Jadi jawaban yang cocok adalah yang A ya. Jadi setiap warga negara Indonesia berkewajiban membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke kisi-kisi nomor 21, yaitu peserta didik dapat menentukan dampak positif pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kita lihat soalnya. Siswa hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah di tempat sampah. Dampak positif dari ilustrasi di atas melaksanakan kewajiban di sekolah adalah, nah anak-anak, untuk menjawab kata yang panjang ini kita lihat kata kuncinya dulu ya. Kata kuncinya di sini adalah dampak positif ya. Dampak positif dari kita melaksanakan kewajiban ya. Dari melaksanakan kewajiban, dampak positifnya ya. Kita lihat itu yang A, belajar diberi hukuman oleh guru. Ini nggak mungkin ya. Lalu yang B, belajar aman, tenang, senang, dan nyaman. Ya, kita dulu yang C. Belajar aman, galau, senang, dan nyaman. Ini ada kata galaunya ya. Jadi nggak mungkin yang C ya. Lalu yang D, belajar banyak teman. Ini juga masih kurang tepat. Jadi sini kita lihat soalnya itu siswa hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam, ya, tiba di sekolah tepat waktu, menjaga ketenangan dan ketertiban. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang B, ya, belajar aman, tenang, senang, dan nyaman, ya. Kita lanjut ke kisi-kisi nomor 22. Disajikan pernyataan tentang kegiatan sehari-hari. Peserta didik dapat menyimpulkan perilaku yang sesuai dengan hak sebagai warga negara dengan benar. Kita lihat soalnya di sini, di desa tempat tinggal Usman sedang diadakan pemilihan ketua RW. Usman bertugas menjaga adik di rumah karena ayah dan ibu Usman ikut memilih di balai warga. Ayah dan ibu Usman telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Di bawah ini hak yang diperoleh ayah dan ibu Usman yang benar adalah, ya. Di sini kita lihat kata kuncinya dulu ya, Nak, ya. Di sini kata kuncinya ya hak yang diperoleh, ya, hak yang diperoleh oleh ayah dan ibu Usman, ya, dalam kegiatan pemilihan ketua RW. Ya, kita lihat opsinya. Yang A, hak di bidang politik untuk mengemukakan pendapat melalui pemilihan ketua RW. Lalu yang B yaitu hak mendapatkan pendidikan. Ini salah ya, karena kita temanya tentang pemilihan ketua RW, ya. Yang C, hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Ini juga kurang tepat sama ilustrasi yang di atas, ya. Yang D, hak mendapatkan perlindungan hukum. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, ya, yang sesuai dengan ilustrasi di atas. Hak di bidang politik untuk mengemukakan pendapat melalui pemilihan ketua RW. Kita lanjut ke kisi-kisi nomor 23. Disajikan gambar tentang alat musik Indonesia. Peserta didik dapat menentukan asal daerah dengan tepat, ya. Sini perhatikan alat musik berikut, ya. Di sini ada gambar tifa, ya, Nana, ya. Ada gambar tifa. Alat musik pada gambar merupakan alat musik khas dari daerah. Nah, ini ya. Tifa ini berasal dari daerah timur Indonesia, ya. Jadi yang tepat itu adalah yang A, Bali, bukan ya, ya. Lalu bukan yang Bali. B, Kalimantan juga bukan. Lalu yang C dari Sumatera juga bukan, ya. Yang D dari Papua. Ya, ini ya jawabannya, ya. Jadi
Alat musik tiba itu berasal dari Papua dan Maluku. Karena Malukunya di sini tidak ada, maka kita pilih yang D, ya, Papua. Kita lanjut ke kisi-kisi nomor 24. Ya. Disajikan ilustrasi tentang pertunjukan budaya daerah tertentu, peserta didik dapat menyimpulkan sikap yang mencerminkan keragaman budaya bangsa Indonesia dengan tepat. Ya. Di sini ada, perhatikan gambar pertunjukan daerah di bawah ini, ya. Keanekaragaman suku, bangsa, budaya, adat istiadat dan agama dipandang sebagai kekayaan bangsa yang yang A kita lihat di sini perlu dikelompok-kelompokkan, ini tidak, ya, tidak mungkin. Yang B alat pemecah belah, juga bukan. Ya, yang C menjadi penghambat pembangunan, juga bukan. Yang D menjadi alat untuk pemersatu. Ya, ini yang tepat adalah jawabannya yang D, menjadi alat untuk pemersatu. Kita lanjut ke kisi-kisi nomor 25. Peserta didik dapat menentukan dampak positif keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dengan benar. Kita lihat contohnya. Setiap manusia memerlukan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Masyarakat Indonesia memiliki beragam pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapainya. Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya dan mampu dilakukan dengan baik oleh pekerja. Berdasarkan ilustrasi di atas, dampak positif dari keberagaman di masyarakat adalah, ya, kita cari di sini kata kuncinya dulu, ya, ya. Di sini ada dampak positif keberagaman ekonomi di masyarakat, ya. Di sini juga kita lihat pekerjaan, ya, pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, ya. Kita lihat di sini yang A, meningkatnya kesejahteraan warga masyarakat. Yang B, semakin eratnya rasa persatuan dan kesatuan warga. Ini kurang tepat, ya. Yang D, timbulnya rasa tak mau peduli terhadap sesama, juga bukan. Yang C. Lalu yang D, tumbuhnya sikap saling menghargai sesama warga. Ya, di sini kata kuncinya pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi kurang tepat menurut saya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat, ya. Kita lanjut ke nomor 26. Disajikan ilustrasi tentang kondisi masyarakat hidup rukun. Peserta didik dapat memprediksi dampaknya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kita lihat soalnya. Berikut merupakan contoh sikap yang menerapkan hidup rukun dalam perbedaan di sekolah. Andi senang bermain bola dengan temannya yang berasal dari berbagai suku. Berikut manfaat hidup rukun dalam perbedaan yang dilakukan oleh Andi adalah, ya, kita lihat di sini kata kuncinya adalah manfaat hidup rukun, ya. Manfaat hidup rukun, ya, dalam perbedaan. Dalam perbedaan, ya. Di sini kita lihat yang A, opsi yang A, memiliki banyak teman dari berbagai macam suku. Ini bisa, ya. Kita lihat juga yang B, meningkatkan sikap intoleransi antar sesama. Ini enggak, ya, karena intoleransi ini adalah sikap tidak tenggang rasa, ya. Lalu meningkatkan sikap ingin menang sendiri. Ini juga tidak, ya. Meningkatkan sikap ingin menang sendiri juga tidak baik, ya. Belajar untuk merendahkan orang lain. Nah, ini, ya, ini juga tidak. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, ya. Memiliki banyak teman dari berbagai macam suku. Kita lanjut ke kisi-kisi nomor 27. Peserta didik dapat menentukan perilaku yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan di sekolah dengan benar. Kita lihat soalnya. Salah satu kegiatan yang bisa memupuk kebersamaan demi persatuan dan kesatuan di sekolah adalah, ya, kita lihat di sini kata kuncinya yaitu yang bisa memupuk, ya. Yang bisa memupuk kebersamaan dan persatuan di sekolah, ya. Oke, kita lihat opsinya mengikuti kegiatan pramuka di sekolah, ya. Kita tandai dulu, kita lihat yang B, belajar di rumah dan di sekolah, ya. Ini saya rasa kurang tepat karena ada kata di rumah, ya, karena kata kuncinya adalah persatuan
dan kesatuan di sekolah ya. Lalu yang C, berolahraga di rumah. Ini juga saya rasa kurang tepat karena kata kuncinya kita lihat di sekolah. Lalu mengikuti lomba di RT, ini juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah mengikuti kegiatan pramuka di sekolah ya. Kita lanjut ke kisi-kisi nomor 28. Disajikan naskah teks Sumpah Pemuda, peserta didik dapat menyimpulkan makna yang terkandung di dalamnya dengan benar. Kita lihat soalnya. Teks Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda diadakan untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu kemerdekaan. Namun kemerdekaan itu tidak dapat terwujud tanpa adanya nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Makna dari nilai Sumpah Pemuda adalah ya. Kita lihat di sini. Yang ditanya adalah makna dari Sumpah Pemuda ya. Kita lihat opsinya, keberanian dan kemandirian. Ini kurang pas ya. Lalu yang B, kejujuran dan tanggung jawab, juga kurang pas ya. Tanggung jawab dan kewajiban ya, ini juga kurang pas ya yang D ya. Jadi yang paling tepat yaitu persatuan dan kesatuan, karena di sini ada kata ya, ini tidak kemerdekaan di sini ya, kata kuncinya ya. Kemerdekaan itu tidak dapat terwujud tanpa adanya. Nah, ini tidak dapat terwujud. Nah, ini ya, kemerdekaan tidak dapat terwujud tanpa adanya nilai-nilai. Nah, ini ya. Ini kata kuncinya, jadi paling tepat jawabannya adalah yang C ya. Makna dari nilai Sumpah Pemuda adalah persatuan dan kesatuan, yaitu yang C. Kita lanjut ke nomor 29, yaitu peserta didik dapat menentukan manfaat nilai persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan berbangsa dengan benar. Ya, kita lihat soalnya. Dampak tidak adanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ya, kita lihat di sini adalah kata kuncinya tidak adanya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara ya, tidak adanya persatuan ya. Yang A, menimbulkan perpecahan dalam suatu bangsa dan negara ya. Yang B, menimbulkan kesan buruk terhadap suatu bangsa. Yang C, mempermudah jalannya pemerintahan. Yang D, mempermudah tujuan bangsa ya. Kita lihat di sini, ini enggak mungkin ya. Yang D, yang C juga tidak mungkin. Jadi yang B, menimbulkan kesan yang buruk ya. Ini kurang pas ya. Jadi yang paling tepat adalah kalau tidak adanya persatuan dengan kesatuan, maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, menimbulkan perpecahan dalam suatu bangsa dan negara. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kisi-kisi nomor 30, yaitu disajikan pernyataan sikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peserta didik dapat menunjukkan persatuan dan kesatuan dengan benar. Kita lihat soalnya di sini. Sikap sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ya. Sini kita lihat kata kuncinya ya, yaitu sikap sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Kita lihat di sini warga negara yang baik ya, warga negara yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah kata kuncinya ya. Kata kuncinya. A, belajar giat untuk meraih cita-cita mewujudkan masyarakat yang cerdas. Ini kita tandai dulu. Yang A. Lalu yang B, tidak mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini salah ya, karena sini ada kata tidak. Ini sudah jelas salah ya. Lalu yang C, bertindak sendiri dalam mengambil keputusan rapat. Nah ini, kalau rapat ini tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Ya, ini sudah jelas salah. Yang C ya. Yang D, menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan dengan semaunya sendiri. Nah ini ada kata semaunya sendiri, berarti udah jelas salah. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A ya. Belajar giat untuk meraih cita-cita mewujudkan masyarakat yang cerdas.
Kisi-kisi nomor 31. Disajikan gambar tentang rumah adat Indonesia. Peserta didik dapat menunjukkan asal daerah rumah adat tersebut dengan benar. Ya, perhatikan gambar rumah adat berikut. Ya, di sini ada gambarnya. Ya, rumah adat Tongkonan berasal dari provinsi. Ya, ini Tongkonan ini berasal dari provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Nah, perlu diketahui juga, jadi nanti soalnya itu mungkin bisa juga ditampilkan rumah adat yang lain, misalkan kayak rumah adat Gadang itu dari Sumatera Barat, lalu atau juga bisa juga nanti rumah adat Joglo itu berasal dari Jawa Tengah ya. Jadi ini yang keluar ada rumah adat Tongkonan itu berasal dari Sulawesi Selatan. Kita lanjut ke nomor 32. Disajikan ilustrasi menyelesaikan tugas sekolah. Peserta didik dapat menunjukkan kegiatan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dengan tepat. Ya, kita lihat soalnya. Selama belajar dari rumah, Siska selalu membaca buku pelajarannya dan setiap tugas yang diberikan gurunya selalu dikerjakan dengan tepat waktu. Hasilnya, saat penilaian harian, ia selalu mendapatkan nilai yang maksimal, ya. Karena sering membaca buku dan rajin mengerjakan tugas dengan tepat waktu, akhirnya Siska ini dapat nilai yang maksimal. Ya, sikap yang dilakukan Siska menunjukkan tanggung jawab terhadap ya diri sendiri. Jawabannya ya. Kita lanjut. Nomor 33. Disajikan gambar tentang tari adat Indonesia. Peserta didik dapat menentukan asal daerah budaya yang benar. Ya. Perhatikan gambar tarian berikut. Tari tradisional pada gambar berasal dari daerah ya. Kita di sini karena kita lihat di sini gambarnya megang piring, maka biasanya ini kita sebut tari piring ya nak ya, yang berasal dari Sumatera Barat ya. Kita lanjut ke nomor 34. Peserta didik dapat menentukan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya. Kita lihat soalnya, perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. 1. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Mendapatkan pekerjaan yang layak. 3. Membayar pajak tepat waktu. 4. Memanfaatkan fasilitas umum. Ya. Pernyataan di atas yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab warga negara yang berdampak positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat adalah ya. Di sini kita lihat ada kata kuncinya itu pelaksanaan tanggung jawab warga negara yang berdampak positif ya. Kita jawabannya yaitu ya yang ke-1 dan yang ke-2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, lalu membayar pajak tepat waktu. Mohon maaf ini yang ketiga ya. Jadi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang ketiga ini di sini membayar pajak dengan tepat waktu ya. Tapi di sini saya nulisnya 1 dan 2 ya. Tapi di sini opsinya adalah 1 dan 3 ya. Kita lanjut ke nomor 35. Disajikan ilustrasi tentang maraknya budaya dari mancanegara. Peserta didik dapat memprediksi kejadian terhadap budaya Indonesia jika budaya mancanegara tersebut tidak disaring dengan benar. Ya, lihat soalnya. Masuknya budaya asing ke negara kita merupakan hal yang wajar asalkan budaya tersebut sesuai, jawabannya yaitu sesuai dengan budaya negara kita. Ya. Kita lanjut ke nomor 36. Peserta didik dapat memberikan 3 contoh kegiatan yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan di sekolah dengan benar. Ya, kita lihat soalnya. Berilah 3 contoh sikap yang dapat menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di sekolah. Ya, contoh sikap yang menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan ya di sekolah itu ada ya. Contohnya seperti berkomunikasi dengan baik dengan teman di sekolah, lalu selalu menjaga kerukunan dengan semua teman di sekolah. Lalu yang ketiga itu tidak memilih teman dalam berteman di sekolah ya. Kita lanjut ke nomor 37. Disajikan ilustrasi tentang kehidupan masyarakat yang penuh dengan nilai persatuan dan kesatuan. Peserta didik dapat memprediksi 3 manfaat persatuan dan kesatuan yang dirasakan oleh masyarakat tersebut dengan benar. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Di sini ada orang sedang bekerja bakti ya.
membangun sebuah jalan. Sebutkan 3 manfaat persatuan dan kesatuan yang dirasakan oleh masyarakat. Ya, sini jawabannya yang pertama meningkatkan kerukunan antar warga masyarakat, membiasakan sikap saling membantu antar warga. Lalu yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. Kita lanjut ke nomor 38. Peserta didik dapat menentukan 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila kedua Pancasila dengan tepat, ya. Jadi soalnya kita lihat di sini sebutkan 3 contoh nilai yang terkandung pada sila kedua, ya. Kita lihat di sini jawabannya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kedua menghormati dan menghargai orang lain, lalu yang ketiga mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepat selera, ya. Kita lanjut ke nomor 39. Disajikan ilustrasi tentang kegiatan upacara. Peserta didik dapat memprediksi 3 dampak yang terjadi jika pelaksanaan kewajiban tidak dilakukan dengan benar, ya. Di sini ada kegiatan upacara, ya. Perhatikan gambar berikut, di sini ada upacara. Sebutkan 3 dampak yang terjadi jika pelaksanaan upacara tidak dilakukan dengan benar, ya. Jadi upacaranya tidak hikmat, ya, atau bermain-main atau bercanda dengan teman-temannya. Ya, dampaknya kan yang terjadi yaitu pertama, memudarnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa, 2, berkurangnya semangat kebangsaan dan cinta tanah air, 3, hilangnya jiwa nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Ya, kita lanjut ke nomor 40. Disajikan ilustrasi tentang keberagaman di bidang sosial ekonomi. Peserta didik dapat menunjukkan 3 manfaat dari keberagaman dengan benar. Nah, kita lihat soalnya di sini, perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada gambar keberagaman ekonomi, ya. Sebutkan 3 manfaat keberagaman ekonomi, ya. Kita jawab soalnya, jawabannya yaitu yang pertama, terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa. Ya, lalu yang kedua terciptanya lapangan pekerjaan, lalu yang ketiga yaitu menambah devisa negara, ya. Cukup sekian bedah kisi-kisi dan pembahasan soal PKN US tahun pelajaran 2021-2022 kelas 6. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.